Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita pagi hari ini datang untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya senantiasa menyertai kita semuanya. Dan pagi hari ini mari kita arahkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami merendahkan hati kami meminta tuntunan pertolongan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sebentar kami dengarkan renungan firman-Mu, berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita masih berbicara tentang sekitar hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Melalui ayat yang kita baca pagi hari ini, kita akan masih berbicara tentang hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, iman artinya keyakinan atau kepercayaan kepada Allah. Jadi iman kekristenan adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, keyakinan dan kepercayaan kekristenan berpusat kepada Tuhan Yesus. Pusat kepercayaan kita, pusat iman kita adalah Yesus. Kita percaya bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, dia mati, dia dikubur, dia dibangkitkan, lalu dikatakan dia menyediakan keselamatan bagi kita. Kita jadikan sebagai Tuhan dan juru selamat kita, dan dialah pusat kehidupan kita, dialah pusat iman kita. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman Petrus. Mengapa kita harus hidup oleh iman kepada Yesus Kristus? Ya, kita hidup oleh iman kepada Yesus Kristus karena pada saat kita hidup oleh iman kepada Yesus, ya, maka apa yang terjadi? Kemarin saya sudah katakan minimal ada dua. Yang pertama, jika kita hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, saya ulangi, yang pertama adalah Tuhan Yesus akan menyertai langkah kita. Jadi langkah kita itu menjadi langkah yang spesial. Langkah kita itu menjadi langkah yang penuh dengan kuasa kalau kita hidup oleh iman. Kuasa dan mujizat dari Tuhan Yesus akan menyertai langkah kita jika kita belajar untuk menjalani hari kita dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan cara dikatakan kemarin, kita mengarahkan hidup kita kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang ditunjuk, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan melihat bagaimana langkah kita itu menjadi bukan hanya langkah yang biasa, tetapi langkah yang penuh dengan kuasa. Sama seperti Petrus, ketika Tuhan ketika Tuhan katakan datanglah, ia turun dari perahu, dia langkahkan keluar kakinya dari perahu dan dia berjalan di atas air. Langkahnya jadi berbeda sekarang. Biasanya orang kalau melangkahkan kaki di atas air tenggelam, tapi dia enggak. Langkahnya itu bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus. Jadi langkahnya menjadi langkah yang penuh kuasa. Kalau kita hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus, dia akan menyertai langkah kita, memperhatikan kita. Jadi mengapa kita harus hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus? Yang pertama itu supaya apa? Supaya Tuhan Yesus menyertai langkah kita. Yang kedua, mengapa kita harus hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, supaya iman kita tidak beralih dari Tuhan Yesus. Ya, iman kita tidak boleh beralih dari Tuhan Yesus. Matius 14 ayat 29 katakan, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi selama Petrus hidup oleh iman kepada Yesus, selama itu pula ia berjalan di atas air. Ya, ia melebihi apa akal dan pikiran kita. Biasanya orang kalau turun dari perahu berjalan di atas air ia tenggelam, tetapi Petrus dikatakan tidak. Tetapi itu terjadi selama ia hidup beriman kepada Tuhan Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Tetapi apakah yang terjadi ketika iman Petrus beralih dari Tuhan Yesus kepada yang lain? Dikatakan di dalam Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan
mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dikatakan tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Jadi yang terjadi ketika iman Petrus beralih dari Tuhan, maksudnya beralih dari Tuhan Yesus kepada apa yang dirasakannya, dikatakan dirasakan tiupan angin. Ketika beralih dari Tuhan Yesus kepada rasa yang ditiup angin, dikatakan apa yang terjadi? Dikatakan dia jadi takut, ketakutan datang dan menguasainya. Sehingga apa yang terjadi? Ia tenggelam karena imannya beralih dari Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi dengan kita. Jangan beralih iman kita dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak tenggelam, supaya kita tidak dipenuhi dengan ketakutan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita tetap hidup oleh iman kepada Yesus, supaya iman kita tidak beralih dari Tuhan Yesus? Minimal harus kita lakukan dua hal. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengendalikan perasaan kita dengan benar. Jadi mari kita belajar untuk mengendalikan perasaan kita dengan benar. Perasaan adalah rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi atau merasai sesuatu. Perasaan adalah pertimbangan atau pendapat batin atas sesuatu yang terjadi. Jadi bagaimana kita menyikapi atau merespon masalah yang sedang kita hadapi itu sangat mempengaruhi perasaan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun masalah, pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi, sama seperti Petrus, hati-hati dengan perasaan kita. Jadi jangan kita biarkan situasi yang menguasai perasaan kita. Itulah cara kita jangan sampai beralih dari iman kepada Tuhan Yesus kepada perasaan. Oleh sebab itu, jangan biarkan situasi yang menguasai perasaan kita. Sebab kalau kita biarkan, apa yang terjadi? Dikatakan Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi jika kita membiarkan situasi menguasai perasaan kita sama seperti Yesus, maka dapat dipastikan sama seperti Yesus, kita akan hidup dalam ketakutan. Bukankah Bapak Ibu tidak mau hidup dalam ketakutan? Oleh sebab itu jangan biarkan situasi kondisi itu menguasai perasaan kita. Karena perasaan itu akan membawa kepada ketakutan. Dan ketika ketakutan itu menguasai kita, maka hidup kita akan tenggelam. Bahkan itu pergumulan persoalan akan membinasakan kita kalau Tuhan Yesus nggak segera tolong kita. Puji Tuhan kalau Tuhan Yesus tolong kita. Tetapi saya mau katakan, kenapa kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai, dikatakan tadi, kita buat Yesus itu sebagai kita hidup oleh iman. Ingat, supaya apa? Supaya kita tidak beralih dari Yesus. Kenapa? Dengan mengendalikan perasaan kita. Perasaan kita ini jangan kita biarkan dikuasai oleh situasi kondisi, tetapi dikuasai oleh Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk kendalikan perasaan kita dengan apa? Dengan iman kepada Yesus. Dikatakan Matius 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi pada saat iman Petrus dikuasai oleh perasaannya, oleh keadaan di sekitarnya, apa yang terjadi? Hidupnya dikuasai oleh ketakutan dan akhirnya apa? Dia tenggelam. Setelah Petrus menyadari keadaannya tadi, ia berusaha mengendalikan lagi perasaannya. Dia dengan apa? Dengan cara dikatakan dia beriman kepada Tuhan Yesus. Dia ngapain? Berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Matius tadi dikatakan 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu ia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita saat ini, mari kita menjadikan pengalaman Petrus sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita dalam menjalani kehidupan ini kita sadar keadaan apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, mari kita tetap setia untuk taat, untuk hidup oleh iman kepada Kristus. Jangan kita membiarkan situasi atau kondisi yang ada di rumah tangga kita, keluarga, usaha, pekerjaan kita, sekolah kita, aktivitas kegiatan kita. Jangan kita biarkan kondisi, permasalahan, pergumulan itu menguasai perasaan kita. Tetapi biarlah perasaan kita ini dikuasai oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengatasi ketakutan kita, karena kalau nggak kita atasi, nanti akan menenggelamkan, membinasakan hidup kita. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengatasinya dengan apa? Dengan setia menyerahkan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami belajar Tuhan Yesus bahwa kami harus hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus, supaya ketika kami beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan memperhatikan langkah kami, Tuhan menyertai langkah kami, sehingga langkah kami menjadi langkah orang beriman, di mana langkah kami ketika kami jalani hidup ini, kami melihat kuasa Tuhan menyertai langkah kami bisa berjalan di atas air permasalahan pergumulan kami. Dan kami melalui pelajaran hari ini Tuhan, kami juga menyadari supaya kami tidak boleh beralih dari iman kami kepada Tuhan Yesus. Apapun situasi dan kondisi kami, biarlah perasaan kami tidak dikuasai oleh situasi kondisi, supaya kami tidak hidup dalam ketakutan, supaya kami tidak tenggelam dan binasa oleh pergumulan persoalan yang ada dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami mengatasi Tuhan Yesus pergumulan persoalan kami, perasaan kami, dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu ketika kami mengarahkan hidup kami beriman kepada Tuhan, apapun masalah pergumulan persoalan kami akan jalani Tuhan. Kami akan bisa lalui Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami belajar melangkah dengan iman, sama seperti Petrus ketika Tuhan perintahkan dia keluar dari dalam perahu untuk melangkahkan kakinya, dan Petrus, Tuhan Yesus, dengan langkah iman menurunkan kakinya, melangkahkan imannya dari dalam perahu ke atas air, dan ia berjalan di atas air melihat mujizat yang daripada Tuhan. Apapun masalah pergumulan persoalan kami percaya kami akan dapat menjalaninya Tuhan. Kami berdoa saat ini buat bangsa kami Indonesia. Terus kami bersyafaat, berkati presiden, wakil presiden, pemimpin yang ada Tuhan di tengah bangsa kami, dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan Tuhan, kekuatan pertolongan Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini Tuhan, mengelola masalah pergumulan yang ada, baik karena dampak COVID-19 kami berdoa, baik itu karena pergumulan-pergumulan yang ada, ekonomi, sosial, budaya, politik yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan vaksin yang sedang dijalankan Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus memperkecil bahkan mematahkan virus yang ada Tuhan. Kami berdoa saat ini, berkati umat Tuhan, anak Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Secara khusus umat-Mu yang ada di JSS Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai mereka. Bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang lemah tubuh Engkau kuatkan, yang sedang butuh penghiburan dalam kesusahan berikan penghiburan Tuhan, yang sedang terbelenggu, terikat sesuatu, biarlah Tuhan melepaskan mereka Tuhan. Segala ketakutan, kekhawatiran kami berdoa saat ini biarlah tidak menguasai perasaan kami, tetapi biarlah Tuhan yang menguasai kami, iman kepada Yesus, sehingga kami boleh melalui hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, berkati umat-Mu yang ada di JSS dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, aktivitas kegiatan mereka. Damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan melimpah atas kami semuanya sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.